Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan menceritakan kisah Deso Gondom Mayit. Inilah kisahnya. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi Ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di universitas yang tak bisa kami sebutkan. Salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal yang bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup, karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok, alias salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya. Namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun, laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam, 2 jam berlalu, dan masih belum ada satupun batang hidung yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah, begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melaporkan. Lagian, kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun, satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi. Namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijaga mulutnya. Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini, selama ia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini. Bulu kuduk
atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik pun tidak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. "Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang keluar mencari-cari pandang. "Opo?" "Piti, ayam," kata Erik mengulangi. "Dengar, tidak ada suara ayam." Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun, kecuali angin yang berhembus di selah dedaunan. "Gak ada." Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti petanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lainnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu mereka sudah disawang, diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara napas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakan, "Jancuk, ambu sembujo, sialan, bau bunga semboja." Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam bebauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti, kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar sedari tadi. Ia melihat sosok kuntilanak yang sering didengar ada di hutan. Umumnya mereka sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya, penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian. Yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat penasaran Damar. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang, yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. "Ono opo, Rik? Ada apa, Rik?" "Gak ono, gak ada." Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa. Sudah dekat. Erik baru membuka suara, "Ono kuntilanak, Dam." Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi.
ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada hampir 2 jam. Damar dan Erik hanya berada di area itu. Dan itu terus, hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada pekuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pikirkan. Sampai baru mereka sadar bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Lanjut ke Patua ya. Tunggu kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.